يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وعينه لم ينم والعين قد نعست وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى أثر بول منه في عيلن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتبه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى baris ke-6 baris ke-6 dari atas 8 baris dari bawah baris ke-6 waqala Ibnul Mubarak Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumin fid dharain amin. Wa qala Ibnul Mubarak, dan berkata Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak adalah Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak ini murid dari Ibnu Abbas, ya, masih tabi'in berarti. Abdullah Ibnul Mubarak juga guru-guru dari para ulama-ulama besar, ya. Kalau tidak salah, salah satu guru dari Imam Hasan Basri atau guru dari Imam Abu Hanifah. Nanti kita lihat lagi. Ini masyhur namanya. Qala Ibnul Mubarak, itu namanya Abdullah Ibnul Mubarak, sering dipakai asarnya, kalimat-kalimat itu oleh para ulama. Ulama sering kalau ngomong qala Ibnul Mubarak atau waqala Abdullah Ibnul Mubarak, sering kalau lagi khutbah, lagi ceramah. Karena beliau salah satu ahli hikmah. Ahli hikmah itu kalau ulama bilang itu orang yang kalau ngomong itu omongannya mirip hadis, ya, karena kata-katanya rapi. Kalau sekarang ahli hikmah itu dukun. Kalau bilang lu belajar sama siapa? Oh, ahli hikmah di sana. Kalau kita kalau udah dengar ahli hikmah, sugesti kita di sini asumsi kita dukun, ya. Ahli hikmah adalah orang yang kalau ngomong itu menimbulkan hikmah. Saking beliau ini pandai dalam berbahasa, kata-katanya bijak bagaikan pujangga. Jadi kalau ngomong rapi, orang nyangkanya hadis, ya.
Kayak kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, masyhur itu. Barang siapa kenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Kata kelompok sebelah itu hadis palsu, emang bukan hadis, Mang. Itu kalam ulama. Cuman rapi, saking rapinya jadi seperti hadis bunyinya ya. Karena memang mereka belajar hadis, jadi kata-katanya niru Nabi, cara-caranya. Begitu juga ada kitab namanya Al-Hikam, masyhur juga Al-Hikam. Al-Hikam itu banyak. Ada punya Abdullah Al-Haddad, Sahib Ratib Ahdad. Ada lagi Al-Hikam yang sangat terkenal, Al-Hikam Ibnu Athaillah. Itu mirip juga kata-katanya kayak hadis ya. Salah satu kata-katanya man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Barang siapa yang di masa permulaannya dia bersinar, maka di akhir hidupnya dia juga bersinar. Maksudnya kalau masih muda itu nuntut ilmu yang banyak, nanti masa tua itu bersinar gitu ya. Bersinar itu maksudnya masih muda aja udah berilmu, masih muda aja udah banyak ibadah, nanti tuanya itu sukses, tuanya itu enak gitu maksudnya. Itu juga bimbingan dari Allah ya. Jangan lupa itu bimbingan dari Allah, itu bukan jaminan ya. Banyak juga yang muda alim tuanya bandel banyak ya. Cuman biasanya asyraqat bidayatuh, kalau masih muda udah dikenal alim, masih muda udah dikenal ahli ibadah, udah tuanya dijaga biasanya ya. Secara umum itu. Kalau Nabi kalau ngomong tuh selalu, kalau para ulama kalau ngomong selalu sifatnya taghlib ya. Ghalibuhu secara umum. Kalau ngomong tuh secara umum, jadi kebanyakan begitu. Jadi nggak mutlak tapi ya. Jadi ada hadis-hadis yang mengandung makna itu taghlib atau ghalib secara umum. Secara umum gitu. Kayak begini, itu anak-anak rengas besar tuh, jago-jago banget main bolanya. Begitu disamperin yang jago paling 10 orang. Tapi orang kenalnya itu anak sini jago main bola karena pentolan-pentolannya. Nah, pentolan-pentolan itu mewakili kampungnya. Gitu maksudnya. Bukti bahwa anak situ jago ya buktinya bisa melahirkan 10 orang yang jago kan gitu ya. Artinya namanya taghlib ya. Itu dalam ilmu bahasa namanya secara umum. Jadi hadis, Quran juga begitu juga kalam para ulama banyak yang mengandung makna itu taghlib secara umum ya. Adapun mutlak dan pasti absolutisme kembali kepada Allah gitu maksudnya. Wa qala Ibnu Mubarak, berkata Abdullah Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, la yazalur rajulu aliman ya. Ma talabal ilma. Senantiasa, la yazalu itu arti asalnya la itu tidak, yazalu tergelincir, tidak tergelincir. Itu bahasa doang ya. Kalau di Arab artinya senantiasa. La yazalu maknanya mustamirun, senantiasa. La yazalu senantiasa ar-rajulu seorang laki-laki, ar-rajul seorang laki-laki. Aliman itu alim. Ma talabal ilma selama dia masih menuntut ilmu. Kalau dia berhenti menuntut ilmu berarti bodoh. Cara nakarnya gimana tuh? Biasanya orang berhenti menuntut ilmu harusnya udah pinter ya? Kenapa begitu? Karena kalau dia pinter harusnya dia bikin aus. Karena ilmu itu gak bisa habis. Belajar sama ustadz ini ilmu lain lagi, besok ketemu ustadz itu lain lagi pendapatnya. Padahal masih satu bahasan. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib ketika ada 100 orang nanya satu masalah hukum, dijawabnya bisa 100 beda-beda. Kata yang dengerin, Imam Ali bohong nih, masa 100 orang jawabnya beda-beda, ente yang gak paham. Karena konteksnya itu setiap manusia itu beda-beda kasus. Begitu. Itulah sebabnya itu cara berpikir para ulama mazhab itu berbeda-beda. Imam Malik walaupun tahu ada hadis tentang bismillah dalam Fatihah ketika sholat, tapi yang dilihat orang-orang Madinah itu nggak baca bismillah. Imam Malik ikut aja nggak baca bismillah begitu. Ya.
Karena dipikir begini logikanya, kalau orang Madinah nggak baca bismillah, orang Madinah ini kan penduduk Nabi yang ngalamin Rasulullah. Walaupun dia nggak ngalamin Rasulullah, dia pengikut ya. Tabiin, dan yang disaksikan juga tabiin. Cuman nggak mungkin tabiin ini melakukan ajaran yang diajari tanpa contoh dari Rasulullah. Logika Imam Malik begitu. Padahal dia tahu ada hadis tentang bismillah. Nah kalau kata Imam Syafi'i, iya betul di Madinah nggak pakai bismillah, tapi kan hadisnya ada. Selama hadisnya ada, apa yang pernah dilakukan Nabi sunnah, kemudian tidak ditutup, tidak diharamkan lagi sama Nabi, maka tetap selamanya ila yaumil qiyamah tetap menjadi sunnah. Salah satunya kunut subuh. Ya, kunut subuh yang kita tahu kunut subuh doang, padahal kunut mah 5 waktu. Kalau kita sholat di Al-Fakhriyah itu Habib Jindan, asarnya kunut, maghribnya kunut, isyanya kunut, tiap 5 waktu kunut, emang begitu ya. Dan yang masyhur itu kunut itu memang kunut nazilah, bukan kunut subuh. Kunut nazilah, cuma Imam Syafi'i mengambil fadilah subuh, karena subuh itu kan yang itu tuh inna anzalnahu fi lailatul qadar hatta matla'il fajr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitu juga inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan orang sholat subuh itu disaksikan malaikat. Nah berarti kan kalau disaksikan malaikat, kalau kita kunutin malaikat ikut amin, begitu maksudnya. Jadi waktu yang sangat mustajab. Nabi contohnya 5 waktu kunut, cuman Imam Syafi'i jangan sampai ngeberatin umat, 5 waktu banget kunut gitu. Kayaknya tiap hari kejadian mulu kan gitu. Karena kunut itu asalnya kan kunut nazilah, kunut karena ada kejadian. Nazilah itu artinya kejadian, nazil itu turun, nazil yang turun. Jadi kunut gara-gara ada sesuatu yang terjadi, yaitu kejadian di Bi'ri Ma'unah. Bi'ri itu sumur, Ma'unah itu ya nama tempat, sumur Ma'unah. Jadi para penghafal Quran itu 60 orang diundang ke daerah itu yang disebut namanya Bi'ri Ma'unah. Sampai di sana mereka minta sama Nabi, ya Rasulullah tolong dong ajarin kami nih, kirimin 60 ahli Quran, tolong ajarin anak-anak kampung kami nih. Rasulullah udah punya feeling gak enak nih, tapi husnuzon aja, karena emang Rasulullah sendiri yang ngajarin kalau kamu mau ngebunuh orang itu sudah terpojok, walaupun dia syahadatnya gara-gara terpojok, tetap jangan kamu bantai lagi, karena khawatir bisa jadi syahadatnya beneran kan gitu. Sampai ada sahabat protes, ya Rasulullah saya kan ngebunuh dia karena dia udah dia kan syahadat karena terpojok, ya saya bunuh aja. Kata Nabi, kamu bisa belah dadanya kan, saksikan kalau dia iman beneran atau iman bohongan ini. Rasulullah tuh orangnya sangat hati-hati. Akhirnya kata Rasulullah, yaudah husnuzan. Tapi ada feeling gak enak, ternyata benar di sana tuh dibantai 60 orang. Jadi diundang untuk dibunuh sebenarnya. Jadi namanya Bi'ri Ma'unah, dan itu mayat-mayatnya dimasukkan ke dalam sumur. Jadi lubang buaya udah ada zaman dulu sebenarnya. Dimasukkan ke dalam sumur 60 orang. Rasulullah sedih sekali. Oleh sebab itulah Rasulullah kunut nazilah selama beberapa waktu, berdoa. Itu kunut nazilah, kunut karena ada kejadian. Makanya kita sunnah kalau ada gempa bumi besar, kampung porak-poranda pas kita kunut nazilah. Tapi kalau di Al-Fakhriyah itu bahkan di Tarim, di Yaman juga gitu, 5 waktu kunut terus gitu. Jadi mazhabnya emang Syafi'i, tapi dipakai semuanya, dilebihkan. Jadi cara berpikir ulama itu luar biasa. Nah, kita banyak ilmu yang kita belum gali. Kalau kita sudah merasa cukup satu ilmu, berarti sebenarnya kita bodoh. Berarti kita ini nggak tahu kalau ilmu itu luas. Kalau kita paham ilmu itu luas, nggak akan berhenti, gitu maksudnya nih. Canggih nggak nih orang ini ngomong kayak gini? Dia ngomongnya cuma begini doang padahal, tapi maknanya padat seperti hadis. Nah, itulah ulama. Itulah ahli hikmah, bukan ahli hikmah tukang niup gini, puff. Tuh bapak saya juga bisa dulu cuma niup doang ya. Ada orang latihan silat, bang Leman, ada orang latihan silat. Jangan lewat situ. Mana gue pengen tahu. Begitu sini maju 5 orang, gitu maju di doang mental. Dulu di Kebagusan. Bukan itu hikmah, itu namanya ilmu hikmah, itu ada yang nyiptain, namanya hikmah. Bukan ilmu hikmah itu artinya itu bukan. Nama organisasinya itu ilmu hikmah, karena memang Al-Quran itu ajib, perkara yang luar biasa. Siapa aja bisa ngambil manfaat dari Al-Quran, bahkan dukun bisa. Cuman yang menentukan dia dukun atau bukan dukun, iman.
Selama dia mengandalkan ayat doang, tapi ibadahnya agak-agak kurang, dia dukun berarti. Kalau dia syaratnya bagus ya dia wali, gitu aja udah gampang. Ya. Pakai cara Imam Syafi'i yang kemarin. Ya. Kalau dia nggak ahli syariat, dia bukan wali, udah gitu. Cari aman aja. Dari kita bingung nih wali majdub apa wali nusuk kan kita bingung lah. Ntar disuruh dirokok selot, mau nggak melayani kan gitu. Udah terlanjur nganggap dia wali kan, beliin aneh rokok. Mau pulang ongkosin aneh, sanggup kan ngikutin. Kalau sanggup nggak apa-apa, silakan nganggap dia wali. Gitu. Walaupun dia bukan wali, akhirnya doa juga kan gitu. Akhirnya kebaikan itu balik kepada kita. Mau husnuzan itu ya kayak gitu berat. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahilah. Nah itu. Apabila dia menyangka bahwasanya dia sudah alim, sungguh dia bodoh. Karena dia nggak tahu lautan ilmu itu luas sekali. Ada satu kasus besar, ini bocoran tapi yang dipakai karena bukan kebiasaan kita ya. Di Mesir, di Al-Azhar, kira-kira 1 abad, 2 abad yang lalu lah. Ya nggak lama juga, ulama baru tapi udah meninggal. Namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, bukan. Syekh Muhammad Al-Ghazali, Mufti Al-Azhar. Suatu waktu ada orang yang sangat kaya, ini salah satu menteri, ngadu ke dia, wahai Syekh, saya sudah mentalak istri saya itu talak 3. Baik, talak 3 di depan nih di pengadilan ya, maksudnya kalau di sana udah biasa kayak disaksikan banyak orang. Dia nanya gitu di majelis, dia nanya orang banyak yang datang tuh yang nanya berdasi semua. Gimana Syekh kalau saya itu narik istri saya lagi, boleh nggak? Kalau kita talak 3 kira-kira gimana? Ada nggak boleh? Ya. Ada yang bilang talak 3 itu harus 1, 2, 3 gitu. Saya talak kamu, besok balik saya talak sampai 3 kali. Kalau kita pakai pendapatnya Umar bin Khattab, saya sekali ngomong jatuh talak 3. Gua talak lu, talak 3, langsung talak 3. Kalau kita pakai. Tapi ini orang alim, orang besar. Tapi ulama azhar takjub juga, gitu ya. Awalnya protes tapi takjub. Begini, ditanya nih menteri ini, kamu waktu nyerahin itu emosi atau tidak? Ya jelas lah saya emosi, saya gede banget dan bini saya begini. Ya orang terlalu kaya jangan ketemu bini malah. Terus kamu sholat nggak? Itu dia Syekh, saya ini sholatnya bolong-bolong. Istri kamu sholat nggak? Wah istri saya susah lagi, kagak sholat sama sekali. Ketika kamu begitu, kamu seperti orang musyrik. Balik lagi sama bini kamu nggak apa-apa. Tapi syaratnya sholat. Hebat gitu. Sekarang kalau kita ulama tingkat RT begitu diprotes orang, nggak boleh itu, udah talak 3 haram. Tapi ini ulama besar, diprotes juga sama ulama-ulama yang lain diprotes. Kenapa Syekh gini-gini? Kata Syekh itu orang yang ngomong talak 3 terus nggak balik-balik goblok, kata Syekh itu. Dia ngomong begitu, jahul. Jahul itu kalau bahasa itu kasar. Kalau cuma jahil bodoh, atau jahilun bodoh. Tapi jahul itu bodoh sekali. Bodoh sekali itu kalau bahasa Betawi apa? Goblok kan bodoh sekali. Goblok kali 3, bodoh kali 3 ya goblok. Ya. Bodoh sekali kata, jahul, bodoh. Ulama-ulama Mesir terperanjat, kaget. Berani sekali nih Syekh. Dijelasin alasannya. Orang yang menceraikan bininya dalam keadaan tidak sholat, dia kena hukum enggak? Karena dia seperti orang meninggalkan sholat seperti orang musyrik. Kayak kemarin kita kasus kemarin, nggak kafir enggak, tapi seperti orang kafir. Dia jelas-jelas meninggalkan syariat yang paling besar. Meninggalkan syariat yang paling besar aja dia berani, apalagi cuma masalah cerai yang masalah sosial, masalah sama Tuhan ini berani. Berarti dia pada saat itu seperti orang kafir, nggak kena hukum. Balik lagi, ulama besar yang ngomong kalau kita jangan dipakai. Guru-guru kami bilang jangan dipakai. Kalau kita nggak boleh, tetap kita nggak boleh. Kita cari aman. Ini ulama besar, mufti Mesir dan kasusnya jarang. Dan dilihat dari masalah-masalah. Itulah ilmu. Artinya kalau kita belajar fikih itu luas sekali, makanya beda pendapat itu wajar. Yang nggak boleh nih nggak ada. Kepleset. Kayak ustadz nasional. Ya, disebutin apa enggak nih? Tadi tahu jadi kagak enak. Ada ustadz nasional ngomong ini wajah wajhiyah saya tidak temukan kadang di 3.100 sekian hadis. Banyak benar. Kami punya riset di komputer kami sebanyak 3.000 sekian kitab hadis tidak ditemukan ini wajah
Wah, ya, begitu di selentak sama Gus Qayyum yang dari Rembang itu, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, saya udah pernah ketemu, adik saya juga pernah ketemu. Itu nyupirin beliau datang ke Jakarta ke Bintaro. Gus Qayyum ngiringin, bukan nyupirin. Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur Rembang itu dijuluki kitab berjalan. Kitabnya kalau ngomong udah nggak pakai kitab lagi, luar biasa. Dia ngaji kitab nih, baca ini sekali doang, jelasinnya panjang banget. Jadi kitabnya nggak hatam-hatam. Gus Qayyum, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, sangat alim, ada di YouTube. Ya. Itu diselentak ini wajah tu wajhiyah, ada riwayatnya satu. Yang meriwayatkan adalah Imam Suyuti. Rijal hadisnya, perawi hadisnya sangat kuat. Akhirnya itu ulama terlanjur ngomong agak ada, malu juga. Ya itu kan perkara sunnah, boleh dipakai, boleh jadi begitu. Tapi dia nggak mengklarifikasi bahwa dia ngomong itu salah. Dia ngomongnya nggak ada. Bahaya nggak tuh? Nah kita selama ini pakai itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah berkata ini wajah, ininya katanya nggak ada. Langsung wajah tuh wajhiyah. Kamu cari di ayat Quran aja adanya wajah tuh nggak ada ininya. Ibrahim nggak ngomong ini, ada ngomong wajah tuh wajhiyah. Begitu juga hadis-hadis yang bahaya benar. Ya. Saya kasih tahu Ustaz Adi Hidayat nih. Ustaz Adi Hidayat ada diserentak sama Gus Qayyum, padahal masih saudara. Tapi nggak salah, itu ulama, nggak apa-apa, itu ulama. Ustaz Adi Hidayat orang alim, orang besar. Gus Qayyum juga orang alim, orang besar. Tapi dua-duanya juga harus berjiwa besar. Ketika mengklarifikasi, ngomong saya salah, itu harusnya. Maka disayangkan sekali oleh pesantren Sidogiri itu orang yang ngomong begitu, sayangnya tidak mengklarifikasi bahwa dia salah ngomong, malah ngomong itu kan sunnah, dipakai boleh, nggak dipakai boleh. Ya tapi kamu ngomongnya kemarin nggak ada, kan repot. Nyalahin amaliyah kita, begitu. Itu ilmu tuh luas sekali, luas. Waqala Waki', dan berkata Waki', ini juga ulama besar zaman dulu juga ini. Ya, ini rata-rata ulama zaman dulu. Nah, ini masa-masa Imam Hanafi kalau nggak salah. La yakunu rajul aliman. Tidak bisa disebut seorang laki-laki tersebut alim hatta sehingga ya, sampai yasma'a dia mendengar, dia mengambil ilmu mimman huwa asanna minhu, dari orang yang lebih tua, wa mimman huwa mislahu, wa mimman huwa mislihi, dan dari orang yang seumuran sama dia, mislihi, seumpama dia, wa mimman huwa dunahu, dan dari orang yang lebih muda dari dia. Orang itu baru bisa disebut alim kalau dia punya guru alim, punya teman sebaya sama dia juga alim, dia pernah dengerin, dan dia juga punya murid yang rada-rada pinter, itu baru disebut orang alim. Zaman dulu ada Syekhul Islam. Kalau Syekhul Islam ini yang paling masyhur, yang dikenal Ibnu Taimiyah, itu ulama yang diambil fahamnya oleh orang-orang saudara kita Salafi. Baik banget, saya masih Salafi, saudara kita. Jangan dibilang kafir. Dia ngomong ke kita kafir nggak apa-apa, kita jangan ngomong ke dia kafir. Takutnya dia kagak kafir, berbalik ke kita, repot. Nah itu yang dipakai. Kalau kita punya Syekhul Islam, namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru Ibnu Hajar Al-Asqalani, murid yang mensyarahkan hadis Bukhari. Ya, punya kitab Fathul Bari 15 jilidan. Dan punya murid juga nih, gurunya Ibnu Hajar, punya murid juga Ibnu Hajar. Itu namanya Syekh Zakaria Al-Ansari, alim besar. Punya murid alim juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi belajar sama guru harus pintar, pulang-pulang ngajarin murid yang juga pintar, ngaji lagi 2 kali ngaji. Nah kadang-kadang murid yang pintar itu kan bikin kita jadi mikir itu, ya. Bikin kita jadi mikir karena suka melontarkan sesuatu yang jarang nadir, perkara yang jarang. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, ya, tokoh ulama, cuman terkenal sebagai sufi, ya, padahal ini ulama. Radhiyallahu anhu, al-ajaibu ammah. Keajaiban itu ammah, banyak.
banyak terjadi, umum katanya dia. Wa fi akhiriz zaman a'ammu, tapi di akhir zaman lebih ajib lagi. Keajaiban dari dulu udah ada, tapi di akhir zaman lebih ajaib lagi, lebih banyak lagi. Benar kata zaman dulu, semboyan Nokia, dunia di tangan Anda. Zaman sekarang iklan apa yang kita nggak tahu, produk apa yang kita nggak tahu, mobil baru keluar sehari kita bisa lihat dah sekarang. Zaman dulu kabarnya kapan tahu baru sampai, sekarang cepat ya. Jadi ajaib itu zaman dulu banyak, di akhir zaman lebih banyak lagi. Wan nawaibu tamah, dan musibah-musibah juga itu banyak, tamah banyak, merata. Wa fi amridin atammu, tapi di dalam perkara agama lebih banyak lagi. Musibah itu banyak, tapi dalam urusan agama lebih banyak lagi. Makanya kita punya doa tuh yang diajarin oleh Rasulullah, doa khatam Quran. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami itu dalam urusan agama. Kalau urusan dunia enggak apa-apa, tapi urusan agama musibah besar. Urusan agama apa? Banyak banget. Meremehkan perkara-perkara dah urusan agama. Wal masaibu azimah, dan musibah-musibah itu semuanya azimah, enggak ada yang kecil, semuanya gede. Yang namanya musibah enggak ada yang gede, enggak ada yang kecil, semuanya besar. Walaupun cuman kehilangan handphone, zaman sekarang musibah besar itu. Handphone itu udah semua ada di situ, ya. Walaupun kehilangan motor itu walaupun kecil, tapi dampaknya besar ke hidup kita. Jadi berpengaruh kemana-mana, anak jadi ribet sekolah, kita kerja jadi ribet, mau minjem sama teman malu, gitu kan. Itu musibah juga. Wa mautul ulama a'zam, tapi kematian alim, kematian ulama lebih besar. Baru meninggal kemarin beberapa hari yang lalu. Ulama, walaupun bukan dari mazhab kita, dari mazhab sebelah, tapi ulama besar, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi itu imam besar. Imam besar, tapi yang diikuti oleh orang-orang Muhammadiyah, PKS, orang Muhammadiyah, orang PKS. Itu Yusuf Qaradawi dulu mengharamkan ucapan selamat Natal dulu, secara tekstual ya. Begitu melihat dampak besar di timur, persaudaraan antara sesama agama, akhirnya dia membolehkan ucapan selamat Natal. Yusuf Qaradawi. Makanya orang-orang Muhammadiyah sebagian membolehkan ucapan selamat Natal. Jadi kita jangan ribut kalau ulama NU bilang Natal boleh, Muhammadiyah sebagian boleh. Muhammadiyah sebagian boleh. Cuman kalau kita ini orang kecil, nggak punya keperluan mengucapkan selamat Natal, itu hanya orang-orang yang sekelas gubernur Anies Baswedan perlu dia. Mustahil dia ngucapin, perlu. Ya, kita belain mati-matian demo, nggak mungkin. Kalau yang pemerintah nggak mungkin nggak ngucapin, dia nggak ngomong doang ke kita. Tapi dia udah keperluan. Itu Syekh Yusuf Qaradawi fatwanya, pernah menarik fatwa itu. Saya dulu mengharapkan ucapan selamat Natal, sekarang saya bolehkan bagi orang yang punya kepentingan. Berarti nggak mutlak haram. Tapi guru kita, guru besar kita, almarhum Sayyid Munzir Al-Musawa, guru besar Majelis Rasulullah, yang membangun Majelis Rasulullah dari dulu, dari masih kecil, masih muda sampai meninggal, nggak pernah nelan ludahnya. Dari dulu udah bilang yang namanya ngucapin selamat Natal itu nggak haram mutlak. Hebat ulama-ulama kita, sangat hati-hati. Kenapa? Emang nasnya secara itu kan nggak ada. Keharaman itu nggak ada nasnya. Dari mana haramnya? Haramnya nggak ada secara nas ya, secara konteksnya itu nggak ada teksnya. Bahkan di dalam Al-Quran Nabi Isa berkata, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku di hari aku lahir, di hari aku meninggal, dan di hari aku dibangkitkan. Tapi kan ngucapin selamat Natal 25 itu ngucapin bukan Nabi Isa, itu tentang Yesus. Iya, tapi tidak ada yang tahu pasti Nabi Isa lahir kapan, meninggalnya kapan. Nggak ada yang tahu
Pasti secara kejadian umat Nasrani meyakini ya Isa itu meninggalnya tanggal 25. Walaupun itu ada unsur apa itu kalau itu global, konspirasi global. Kayak amin gitu ya. Walaupun ada unsur itu gitu maksudnya. Walaupun orang dikorek-korek secara wah itu nggak benar, itu 25 itu buatan orang Nasrani, buatan dia. Yang jelas tidak ada yang tahu kapan aslinya lahir, kapan meninggalnya aslinya. Jadi ketika ada orang merayakan lahirnya Isa alaihissalam, kita kan nggak tahu pasti kapan lahir, kapan meninggal. Nah, berarti itu ayat mencakup secara umum kapan saja. Kalau ada satu umat meyakini Isa lahir 1 Januari, kita ikut. Kalau ada orang meyakini Isa lahir 25 Desember, kita ikut. Karena emang nggak ada yang tahu pasti. Bahkan si Nasrani nggak tahu pasti. Kapan saja itu ayat berlaku. Aku lahir, aku mati, aku dibangkit. Nabi Isa nggak pernah nyebutin tanggal. Itu fatwa dari Syekh Ali Al-Jufri, Al-Habib Ali Abdurrahman Al-Jufri, ulama besar, masih CS-an Habib Umar bin Hafiz. Bahkan dia ngucapin setiap tanggal 25 itu ngucapin Natal, tapi ada keperluan. Nah itu maksudnya kita ini jangan ribut sama teman atau tetangga gara-gara urusan kayak gini. Iya kata ulama ini, misalkan kita dengar Buya Yahya haram, ya udah haram gitu. Tapi sama teman jangan jadi gondok-gondokan. Bahkan Buya Yahya sendiri ngomong, saya bilang haram, tapi saya tidak mengkafirkan Habib Ali Al-Jufri karena kami ini satu sekolah. Saya tahu betul beliau itu alim luas, pergaulannya banyak dan soleh sekali. Kalau sholat itu selalu nangis, kalau bacanya selalu gemeteran. Mana mungkin kami mengatakan Habib Ali Al-Jufri itu kafir gara-gara mengucapkan selamat Natal, karena secara faktual itu orang alim. Tapi kami meyakini yang lebih aman adalah ini haram untuk kami. Kami tidak punya keperluan untuk itu. Saya banyak umat Nasrani tapi kami nggak ucapin, buat apa, nggak ada keperluan. Tapi kami juga tidak mengkafirkan orang yang mengucapin selamat Natal. Di situ udah adem, enak gitu. Ikutin kalau mau itu Buya Yahya, ikutin. Ya. Bukan promosi, bukan, ikutin aja, nggak apa-apa. Itu ahli fikih. Itu para ulama adabnya kayak gitu. Ya. Jadi jangan pernah mengarah sedikit pun ke unsur kafir. Jangan. Hati-hati. Berbeda boleh, tapi jangan ada kafir-kafiran. Karena kafir itu perkara batin. Perkara batin urusan sama Allah. Ya. Secara zahir kemarin kita bilang apa? Orang yang ninggalin sholat jangan dikubur, dibuang di padang pasir. Fatwa Imam Syafi'i. Kasih makan anjing. Kalau ada punya tetangga nih orang Kristen, gue punya anjing nih, gue kasih makan mayat saudara gue nih nggak sholat. Artinya itu meremehkan karena dia nggak sholat gitu. Tapi jangan pernah bilang dia ini kafir. Jasadnya terhina, dia dosa besar tapi tidak karena kafir itu urusan Allah. Karena dampaknya besar kalau ngomong saudara kita kafir, dia jadi ribut, gampang berantem, dikit-dikit akhirnya main darah dan karena gara-gara urusan kafir. Dampaknya sangat besar itu ya. Kalau ulama kita punya fatwa, punya prinsip, nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ini berhukum kepada yang kelihatan aja, yang zahir-zahir. Tapi urusan hati, urusan Allah. Itulah sebabnya ulama-ulama kita para habaib tidak berani mengkafirkan Syiah. Penting nih. Ya ini agak-agak melenceng dari kitabnya. Biar wawasan. Saudara-saudara kita para ulama besar, para habaib tidak berani mengkafirkan Syiah walaupun dituntut keras sama ulama-ulama salafi. Ayo dong kafirin Syiah dong, Habib Rizik nih gimana sih FPI? Berani ini sweeping doang tapi nggak berani mengkafirkan Syiah. Habib Rizik nggak berani mau Syiah banyak habaib. Karena faktanya itu Syiah itu nggak benar-benar kafir. Faktanya nggak benar-benar kafir. Dia itu kafir nih, perhatikan penting nih. Syiah itu kafir ketika, ini penting. Jadi ada ketikanya. Syiah itu kafir ketika dia bersyahadat mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dia nggak berani Utsman karena dia juga menuntut kematian Utsman. Yang jelas Abu Bakar katanya finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa anna Ali waliyullah wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Talha wa Hafsah wa Aisyah. Istri Nabi nih. Istri Nabi Aisyah finnar di dalam neraka, syahadatnya orang Syiah. Nah, ketika itu dia kafir. Jadi kafirnya mereka karena mengkafirkan sahabat Nabi.
Sementara itu berbenturan dengan hadis Nabi, la tasubbu ala ashabi. Janganlah kamu komentar terhadap apa-apa yang terjadi sama sahabat-sahabat saya. Satu pun jangan kamu komentarin, walaupun dia pada berbunuh-bunuhan, biarin aja. Ali sama Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin yang melahirkan unsur Syiah. Itu perang. Bahkan Imam Ali nggak boleh minum di telaga yang dijagain sama Muawiyah. Padahal dua-duanya sama sahabat Nabi, satu majelis, berantem. Dan itu makan darah. Namanya perang Siffin yang melahirkan Syiah, awal mulai Syiah di sini. Hebat itu. Tapi Nabi bilang la tasubbu ala ashabi, jangan komentar yang terjadi terhadap sahabat. Karena dua-duanya punya fatwa, dua-duanya punya ilmu. Kata Nabi, orang yang berfatwa tetap dapat pahala, walaupun dia salah. Yang salah tetap dapat pahala satu, yaitu pahala melahirkan ilmu, melahirkan khazanah ilmu, walaupun dia salah. Kalau yang benar pahalanya dua. Pahala berfatwa dan pahala benar. Itu prinsip itu. Jadi jangan pernah unsurnya itu ke kafir udah. Nah, orang sebelah itu, orang salafi mengkafirkan kita, biarin. Karena emang secara zahir di mata dia kita kafir. Nah, kita jangan kafir, repot nanti kalau umroh imamnya orang kafir, repot. Wah, orang Wahabi kafir, wah kita nggak bisa umroh nanti yang imamin orang kafir. Kalau mereka ke kita kafir. Ketika mereka bilang kafir ke kita, di saat itulah dia kafir. Jadi kafir itu dengan sendirinya, bukan dari kita. Itu penting. Itu prinsip yang diajarkan guru besar Sayyid Umar bin Muhammad bin Hafiz. Ketika ada perdebatan bersama Syiah. Katanya gini, kata orang Syiah, kami ini Syiah. Mengapa kami ini nggak diakui sebagai Ahlul Bait? Iya, karena kalian tuh mengkafirkan sahabat Nabi bahkan istri Rasulullah. Maka kami nggak berani menganggap kalian ini bagian dari kami. Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalian nggak bilang kami kafir kan? Enggak. Kamu kafir dengan sendirinya kalau ketika kamu bilang Aisyah itu ada di dalam neraka. Nah, jadi bukan dari kita, biarin dia sendiri yang nunjuk. Itu ada hadisnya. Ya. Barang siapa berkata kepada sahabatnya, kamu kafir, maka kafir itu bisa kembali ke sahabatnya atau ke dirinya sendiri. Prinsip itu penting. Ya, bentar lagi soalnya pilkada, pilpres, biar dikasih tahu dari jauh-jauh hari. Jadi nanti nggak ada tuntutan ngaji malam Sabtu, tanggung jawab nggak tuh gurunya bang gitu. Ini udah dikasih tahu ya, kecuali diajarin nggak benar kali. Kalau udah saya kasih tahu, saya lepas tanggung jawab. Kalau masih konyol juga. Ya. Wa innal alim hayatuhu rahmah lil ummah. Orang alim hidupnya rahmat buat umat. Umat mana aja? Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami. Nabi Muhammad itu rauhun li anfusina, ruhnya jiwa kita ya. Wa syukruhu fardun ala al-umami, mensyukuri Nabi Muhammad wajib atas setiap umat, bukan umat Muhammad aja, bahkan umat Yahudi Nasrani wajib bersyukur adanya Nabi Muhammad. Nah ini ulama juga sama. Ulama itu rahmat buat umat, orang pada nggak sadar doang. Gempa bumi ditahan, longsor ditahan karena masih ada ulama. Masih ada orang yang ngetin. Cuman itu yang pada joget-joget pada nggak sadar aja, itu jasa-jasa kita yang pada ngaji. Giliran kita pakai sarung dianggap culun, kampungan. Dia nggak sadar dia masih enak joget itu gara-gara kita, gara-gara orang yang berzikir kata Allah. Orang tua yang masih rukuk, ibu yang masih menyusui, bayi-bayi yang masih nangis di tengah malam minta susu, itu gara-gara itu. Wa mautuhu fil Islam silmah, dan kematian orang alim di dalam Islam silmah, yaitu bencana besar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada yang nanya ya?